Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Fadhar dengan NIM 1901 30 11 35. Pada video kedua ini, saya ingin menjelaskan tentang program QW atau antrian yang diberikan oleh Bapak Ferry Julianto, SSI, MSI. Tidak perlu lama lagi, kita langsung ke programnya. Ya, halo teman-teman. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program QW atau antrian yang mengambil konsep first in, first out. Layaknya sebuah antrian, siapa yang pertama kali mengantri, maka dia yang akan pertama kali dilayani. Sama halnya dengan program QW ini atau program antrian ini. Data yang pertama kali masuk, maka data itu juga yang pertama kali diproses atau dikeluarkan dari antrian. Pada program antrian ini saya menaruh define max-nya adalah 5, yaitu maksimal antriannya adalah 5. Dan di sini ada tipe def stroke atau stroke dengan beberapa, di dalamnya ada beberapa variabel. Ada variabel data, ada variabel head and tail dengan tipe data integer. Yang dimana stroke ini menggunakan QW sebagai objeknya. Lanjut ke prosedur create. Prosedur create ini terdapat pernyataan antrian head sama dengan antrian tail sama dengan min 1. Yang dimaksud ini adalah digunakan untuk menempatkan indeks awal dari sebuah antrian itu, yaitu pada posisi min 1. Ya, kita lanjut ke fungsi is empty atau fungsi kosong. Seperti namanya, fungsi ini digunakan untuk mengetahui apakah antrian itu dalam keadaan kosong, maka pengkondisiannya adalah antrian tel sama dengan min 1. Jika dalam antrian tel sama dengan min 1, maka benar antrian itu dalam keadaan kosong. Kemudian ada in is full atau fungsi penuh yang digunakan untuk mengetahui apakah antrian ini dalam keadaan penuh. Dikatakan bahwa antrian ini dalam keadaan penuh, maka pengkondisiannya adalah antrian tel sama dengan max min 1, yang dimana maksimalnya tadi adalah 5 dikurang 1, maka sama dengan 4. Kita lanjut ke prosedur NQW atau prosedur dimana kita menginputkan data ke antrian. Misalkan saya ingin menginputkan angka ganjil mulai dari 1, saya pertama kali akan menginputkan angka 1, maka akan dicek dulu apakah antrian dalam keadaan kosong. Jawabnya iya, karena posisi indeks sekarang adalah pada min 1, maka akan diproses ini. Antrian head sama dengan antrian tail sama dengan 0, dimana antrian data nanti akan diisi dengan antrian. Di sini ada antrian tail, maka di sini sama dengan antrian data atau data yang akan dimasukkan tadi. Akan muncul keterangan data sudah dimasukkan atau nilai yang kita inputkan tadi sudah dimasukkan. Kemudian jika fungsi itu dalam keadaan penuh, maka antrian itu sama dengan 0. Dan saya akan coba contohkan atau praktekkan cara menginputkan data dalam antrian. Kita pilih pada pilihan pertama, yaitu NQW untuk menambahkan data. Kita akan memasukkan angka ganjil mulai dari 1. Nah, angka 1 sudah dimasukkan dalam antrian. Berarti angka 1 ini dalam indeks yang ke 0. Ya, seperti pengkondisian tadi. Antrian antrian tel itu adalah posisi kita sekarang atau indeksnya dan sama dengan data. Kita tadi menyebutkan angka 1, maka antrian telnya sama dengan 0, maka data sama dengan 1. Angka 1 sudah dimasukkan. Dan kita lanjut lagi isi datanya sampai penuh.
angka 3 sudah dimasukkan, berarti angka 3 ini di posisi indeks yang ke-1. 1, 5. Ya, kita selesai menginputkan data. Kita lanjut ke fungsi DQW atau fungsi menghapus salah satu atau mengeluarkan salah satu antrian. Yang dimana di sini ada perulangan atau post in I sama dengan antrian head, I kurang dari antrian tal min 1 I plus. Yang dimaksud di sini adalah ketika saat kita mengambil sebuah antrian, misalnya saya akan mengambil angka 1, maka angka 1 pada indeks yang ke-0 akan terambil atau keluar, dan kemudian akan digantikan angka 3 digeser. Angka 3 akan digantikan, angka 1 akan digantikan angka 3, yaitu jadi angka 3 sekarang berada di indeks yang ke-0. Saya coba contohkan langsung pada programnya. Kita ingin mengambil angka 1. Void tampil. Nah, angka 1 sudah keluar dari antrian. Jadi sekarang posisi 3 ini pada indeks yang ke-0, dan 5 indeks yang ke-1, dan yang 7 indeks yang ke-2, yang angka 9 ini ada indeks yang ke-3. Jadi data 1 tadi keluar dan digantikan oleh data, digeser oleh data 3 dalam posisi indeks yang ke-0. Kita lanjut lagi ke prosedur clear. Ini prosedur untuk membersihkan sebuah antrian. Yang antrian yang sudah kita inputkan tadi dapat kita bersihkan atau kita hapus semua dengan prosedur clear ini. Misalnya kan tadi kita menginputkan di sisa 3, 5, 7, 9. Kita coba hapus atau clear. Nah, maka antrian clear atau sudah kosong. Antrian ini dalam keadaan kosong. Lanjut ke fungsi yang terakhir, atau prosedur maksudnya. Di sini ada prosedur tampil, digunakan untuk menampilkan sebuah antrian tadi. Apakah antrian tadi dalam keadaan kosong atau penuh? Dia akan menampilkan program antrian tadi. Nah, kita coba angka 3. Data kosong, karena kita sudah hapus tadi, maka tampilannya di sini adalah data dalam keadaan kosong atau antrian dalam keadaan kosong. Yaitu tadi prosedur. Dan di sini ada fungsi untuk menaruh tampilan dari program QW kita atau antrian. Sini sebuah tampilan sistem CLS untuk menghapus. Dan sini ada sebuah pilihan pengkondisian switch cache, dimana cache 1 ini adalah untuk memasukkan data. Maka yang diproses ketika saat kita memilih angka 1, maka yang diproses adalah cache 1 atau data EQW. Kemudian selanjutnya kalau kita pilih angka 2, maka yang diproses adalah cache 2 DQW untuk menghapus antrian atau mengambil data pada antrian. Jika kita memilih 3, maka dia akan memproses cache 3 atau untuk menampilkan sebuah antrian. Dan jika kita memilih 5, maka cache 4 ini jika kita memilih 4, maka cache 4 yang akan diproses.
yaitu proses cache passkey ini untuk digunakan untuk menghapus semua antrian, semua data pada antrian. Ya, itu tadi mungkin habis. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan dari program QEW ini atau program antrian ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi, dan jika ada kekurangan saya minta saran dari kalian semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.